Welcome back to my channel The Singkong Man. Buat kalian yang baru tahu channel ini bukan channel tukang bikin singkong, ini channel teknologi. Tepatnya tempat gue berkreasi di channel ini teknologi, di bidang gue tekuni sekarang. Jadi sebelum gue panjang lebar kenapa milih Ubuntu, gue mau ngasih tahu sebenarnya Ubuntu itu apa sih gitu kan. Kalian pernah sering dengar kayak Linux, Ubuntu, CentOS atau apapun itu. Sebenarnya Linux sendiri itu adalah kernelnya. Ubuntu kali Linux, CentOS, Lubuntu, atau banyak lah ya, itu adalah distro. Nah, Linux itu adalah pondasinya, dan distro itu sebuah bangunannya. Ada yang namanya GNU package, itu kayak bahan-bahan dari bangunannya. Hampir semua GNU package itu jalan di Linux. Nah, tapi karena ribuan ya banyak ya, dan mengkombinasikannya itu susah, maka banyak distro. Nah, beda distro, beda isi paketnya. Ada yang fokusnya kenceng, stabil, terbaru, ringan, dan tampilan. Tergantung si peracik distronya. Dan yang kita keinstall di komputer, itu distronya. Pertama, ya alasan kenapa gue pakai Ubuntu di laptop gue yang ini ya. Karena laptop ini tuh laptop untuk oprek. Dan ini laptop karena pakai Windows 10 sebelumnya pokoknya. Nah, kita kenapa alasan gue pakai Ubuntu? Kenapa? Karena awalnya adalah gue ikut event juara GCP, itu tentang Google Cloud Platform, pokoknya tentang cloud-cloudan lah gitu. Itu nggak jauh-jauh yang namanya bash, shell, atau kayak command prompt-nya di Windows lah, kurang lebih kayak gitu. Dan itu gue tahu itu ada di Linux. Dan yang tahu gue ya, kebanyakan server itu menggunakan Linux, Ubuntu atau Debian sebagai sistem operasinya. Jadi ya untuk gue sebagai programmer, membiasakan diri menggunakan Ubuntu bagi gue itu adalah hal yang baik ya. Terlebih apalagi kalau misal gue pengen switch karir to DevOps atau apa gitu. Ya gitulah, itu harus hal yang udah dibiasakan ya, pakai command gitu ya. Dan gue juga suka gitu, pengen belajar aja. Dan kalian tahu kan banyak software engineer, programmer, developer itu pakai Mac. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa banyak developer yang gemar pakai Mac. Karena MacBook juga berbasis Linux, tapi rasa Windows. Karena banyak aplikasi Windows yang berjalan, kayak misalnya Adobe, Microsoft Office, dan lain-lain lah. Nah, oke, kita sekarang ngomong ke kelebihannya. Pertama adalah gratis is the one and only, cuy. Jadi dikarenakan Ubuntu ini adalah sistem operasi open source gratis, jadi nggak perlu pakai lisensi pribadi atau apapun itu. Daripada menggunakan Windows bajakan gitu, selain berdosa kan menurut kepercayaan gue ya. Jadi pakai Windows bajakan itu ya harusnya nggak gitu kan. Dan kalau lu pernah denger kasus kayak misalnya lo lagi ke bandara gitu, tiba-tiba ditahan gara-gara lu pakai bajakan, gue belum pernah juga merasakan ya, tapi ya dengar-dengar dari orang gitu ya. Kenapa nggak aja pakai sesuatu yang gratis? Kedua adalah pengembangannya lebih luas karena ini mungkin ini open source, jadi bisa diotak-atik juga kan. Ketiga, lebih enak pakainya, bisa customisasi. Keempat, environment manajemennya jauh lebih enak daripada Windows yang banyak macam. Dan lebih aman dari malware. Ini jelas sih ya, karena sistem operasi ini tuh kayak kuat gitu aja. Maksudnya ngapain juga ngebuat virus di orang-orang yang kebetulan bergerak di bidang itu juga. Dan kenapa nggak di Windows aja, usernya banyak dan kebanyakan kudet. Nah, biasanya yang udah pakai kali Linux, pakai Ubuntu, pakai apapun itu biasanya anak-anak yang ya kayak gua, misal programmer, system engineer, atau apapun itu kan. Yang terakhir adalah dependensinya gampang. Gue cuma dengar dari temen, dari kawan, dari forum dan komunitas ya. Katanya dependensinya gampang, jadi nggak perlu install ABC ya, walaupun harus install juga sih ya. Tapi ya, gue kurang tahu juga, tapi katanya gampang. Kekurangannya jelas nggak ada Microsoft Office, Microsoft OneDrive. Kan gue kadang sering backup di Microsoft OneDrive ya, jadi itu mungkin pribadi gue aja. Adobe dan Autodesk user ya mending jangan pakai Linux. Lu video editor profesional, gamer, ya jelas Linux bukan tempatnya. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngasih tau kayak pas lagi gue mau install Linux dan proses install Linux itu sendiri. Guys, jadi ini gue mau proses nyoba untuk install Ubuntu di laptop ini. Ini kan karena laptop gue yang dulu tuh udah gak kepake ya. Daripada gue pakai yang ini untuk nyoba Linux, karena banyak banget hal yang gue pengen explore di Linux. Gue pakai Ubuntu di sini. Ntar ini udah gue colok di flash disk. Ntar gue bakal coba untuk
masuk install lewat BIOS di sini di laptop ini. Ntar gue mau nyoba banyak hal di sini, kayaknya ngoding pakai Ubuntu di sini itu asik. Kalau ini takutnya malah banyak yang error. Ini untuk benar-benar serius aja. Ini buat nyoba-nyoba. Oke, mantap. Kita akan install setelah gua kelas selesai. Sudah bagus-bagus ya. Oke, dikarenakan gue udah menginstal Linux di laptop gue ini, ya, ini udah Linux ya. Linux dia tuh Ubuntu. Ini gue udah install Ubuntu di sini. Dan ya karena ternyata gue ini Ubuntu tuh cukup berat ya di laptop RAM 2GB ini, di Intel Core i3 RAM 2GB dan SSD 120GB cukup berat. Gue cukup berat dan nyoba pakai Docker dan ternyata laptop yang lag nggak ketulung. Padahal gue mau nyoba Laravel dan Docker tapi ternyata nggak bisa. Jadi mau nggak mau yang harus RAM upgrade. Tapi gue dapat solusi, bukan dapat solusi, tapi gue dapat pengalaman orang kalau pakai RAM 2GB mending jangan Ubuntu, tapi namanya Lubuntu kalau nggak salah ya. Nah betul, jadi pakai Lubuntu lebih fast, like we're easier. Ya pokoknya gitulah. Jadi ya mungkin gue akan install Lubuntu, tapi gue mencoba untuk membiasakan diri untuk menggunakan Ubuntu dulu. Tapi ya nggak perlu pakai kayak Docker atau segala macem ya karena baru juga. Itu karena gue penasarannya menggebu-gebu gitu. Udah, jadi sekian dari video ini. Dan kalian jangan lupa subscribe channel ini untuk update seputar teknologi. Jelas ya sebenarnya gue cuma suka sharing aja tentang dunia programming, software engineer, pokoknya development ya di software engineering ini. Buat kalian yang mau join ke komunitas yang gue buat, namanya TSM Halo TSM. Itu tempat komunitas untuk teman-teman lu misalnya programmer, lu software engineer, Android development, lu suka UI UX ataupun itu bisa banget join di situ untuk berkolaborasi sesama developer untuk portofolio sih, intinya untuk portofolio karena gue pengen menggabungkan anak-anak seperti mahasiswa, anak-anak pelajar SMK yang nggak tahu kalau gimana cara kolaborasi project. Nah, kalian bisa join ke situ untuk cari kawan yang sekiranya sama-sama punya passion di bidang teknologi. Oke, stay safe and healthy and peace out.